Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa Al-Fatihah. Selesai. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran yang pertama. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, wawancara. Apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi ketika kita mau mewawancarai atau mau bertanya kepada seseorang, bertanya sesuatu kepada seseorang, maka kita harus mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Orang yang kita tanyai. Nah, ini narasumber adalah orang yang memberi informasi. Ketika kita membutuhkan informasi, maka kita harus mencari narasumber yang mengetahui pertanyaan kita. Kalau kita mau bertanya tentang pendidikan, kita juga bisa tanya kepada guru. Kalau kita bertanya tentang lingkungan, kita bisa bertanya kepada dinas terkait atau orang yang menangani lingkungan. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara. Ada tata cara agar wawancara itu berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata baku. Nah, itu anak-anakku tentang materi bahasa Indonesia wawancara. Yang kedua yaitu matematika, menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Di sini ada garis bilangan caca. Setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Ini seperti penggaris ya. Tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi tidak hanya terpaut angka 15 saja. Bisa sampai 1000, 2000 atau seterusnya, sehingga panjangnya tidak terhingga. Semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Ini contohnya. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Contoh, tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Cara menyelesaikannya. Nah, ini anak panah yang pertama 0 sampai angka 4. Selanjutnya dari angka 4 melangkah 5 kali. Dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 langkah. Total dari semuanya adalah 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kitab tematik untuk pelajaran hari ini halaman 115 sampai 116. SPDB, materi yang ketiga, ragam hias pada kain batik. Pernahkah kalian melihatkan kain batik? Nah, ini adalah kain batik Nusantara yang kita punya. Begitu kaya Indonesia akan memiliki model batik atau corak-corak batik. Pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Dalam membuat motif hias digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Tambahkan kombinasi warna supaya lebih menarik. Perhatikan motif hias pada kain batik berikut. Ada batik tulis lasem. Ada batik kawung. Nah,
motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Batik tulis Lasem memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga, sedangkan batik Kawun menggunakan motif berbentuk geometris. Jawablah pertanyaan berikut. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.